Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, akhirnya konten yang kata para bangkutan adalah konten sahabat sekali muncul. Gini akan Mr. K munculin agak cepat dari Hong Kong ya. Anyway, sebenarnya Mr. K mencium aroma-aroma chapter 391 yang udah ditunggu bertahun-tahun bakalan rilis kembali. Makanya chapter 390 atau episode 195 versi Mr. K ini akan Mr. K rilis aja lah. Nantinya tinggal nunggu kapan pihak Suiza nerbitin chapter barunya. Oke, tanpa banyak cerewet gak jelas, monggo enjoy ke konten yang sangat jarang nongol ini. Let's go! Chapter 390 atau episode 190 ini berjudul Bentrok. Dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, yang mana memperlihatkan Coven Toba yang sedang kebingungan dengan kemampuan tersembunyi yang terdapat pada koin milik Pangeran Zhangli. Di momen itu ya guys, Coven Toba yang masih belum mengerti tentang arti dari angka yang berada di koin tersebut akhirnya mencoba mencari informasi dengan cara meminta Ten Futori untuk memperlihatkan koin yang baru dia dapatkan dari Prince Zhangli. Well, menariknya ternyata ya koin yang dimiliki oleh Ten Futori gak memiliki perbedaan apapun sama yang dipungut oleh Coven Toba. Sehingga mungkin aja angka pada koin itu sebenarnya mewakili jumlah dari total yang beredar. Karena koin awal milik Coven Toba berangka 1, maka kayaknya itu adalah koin pertama yang jatuh, dan hal ini menjadi semakin masuk akal soalnya total udah 10 hari mereka semua berlayar menuju Dark Continent. Ditambah hal ini juga didukung oleh perkataan Prince Zhangli yang bilang kalau Nine Beast miliknya menjatuhkan 1 koin setiap harinya. Tapi meski begitu kita emang masih belum tahu apa maksud dari angka yang berada di koin tersebut guys. Anyway, kalau dari sisi Coven Toba sendiri, dia sebenarnya merasa kalau koin yang dimilikinya kemungkinan harus dimasukkan ke dalam mulut dari Nine Beast milik Prince Zhangli. Tapi sayangnya dia juga tahu kalau hal itu bisa dibilang mustahil, sehingga sulit rasanya untuk menguji pendapatnya. Sementara itu di sisi lain, Prince Zhangli sendiri pun masih belum mengetahui kekuatan dari Nine Beast miliknya. Namun dia percaya kalau dia emang gak perlu menyimpan semua koin yang jatuh. Malahan dia berpikir kalau fungsi dari koinnya kemungkinan semacam hadiah atau lencana. But seperti yang kita tahu ya, kalau Nine Beast ini mengeluarkan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik dari tiap-tiap pangerannya. Jadi di sini karena Pangeran Zhangli adalah tipe orang yang selalu melihat atau berpikir ke depan, maka dia percaya kalau kemampuan Nine Beast-nya gak bakal berguna dalam perang ahli waris ini. Prince Zhangli pun merasa kalau kemampuan Nine Beast-nya baru akan aktif nanti saat dia berhasil selamat dari perang ahli waris dan menjadi Raja Kakin. So bisa kita asumsiin kalau kemampuan Nine Beast milik Prince Zhangli ini memiliki kemampuan yang akan membantu Prince Zhangli dalam memerintah nantinya daripada membantu Prince Zhangli memenangkan perang ahli waris. Makanya di momen itu Prince Zhangli yang menyadari kalau kemampuan Nine Beast-nya gak bakal terlalu berguna, mutusin buat ngandalin otaknya agar dia bisa selamat dari perang ahli waris berdarah ini. Lalu pada momen selanjutnya Prince Zhangli terlihat pergi meninggalkan ruangannya dan mencoba pergi ke ruang VVIP untuk bertemu dengan Onior yang merupakan pemimpin dari keluarga Siyu. Di sisi lain, Coven Toba yang tahu kalau Prince Zhangli pergi ke tempat Onior, di sini terlihat memberikan informasi tersebut ke seseorang melalui telepon. Dan ya, kemungkinan informasi itu diberikan kepada Prince Benjamin atau Balsamilko. Lanjut fokus lagi ke Prince Zhangli yang udah bertemu dengan bos Onior. Di sini Prince Zhangli langsung bercerita tentang perang ahli waris yang udah benar-benar dimulai dan dia telah kehilangan 3 saudaranya. Mendengar perkataan Zhangli, Onior pun langsung memberitahu kalau perang ahli waris sebelumnya pun hanya menyisakan Nasubi dan sisanya gak ada yang selamat. Mengetahui Onior memiliki informasi tentang perang ahli waris sebelumnya, di momen itu Prince Zhangli mencoba bertanya kepada Onior apakah dia tahu sesuatu tentang Nine Beast atau enggak. Soalnya Zhangli sendiri ngerasa kalau kunci untuk memenangkan perang ahli waris ada pada Nine Beast. But sayangnya Onior yang hanyalah seorang second liner gak punya informasi apa-apa tentang Nine Beast, jadinya dia gak bisa ngasih informasi perihal itu. Tapi kalau informasi tentang Nen saja, Onior bisa coba mencarikannya karena beberapa anak buahnya adalah seorang pengguna Nen. Terus di momen itu Onior gak lupa untuk memberikan saran kepada Prince Zhangli kalau dia harus sedikit bersabar lagi, soalnya King Nasubi pun menang dengan cara tersebut. Lalu selagi Prince Zhangli bersabar dan menunggu, Onior akan mencoba mencari informasi tentang Nine Beast dan bagaimana Raja Nasubi bisa menang. Tapi untuk mendapatkan informasi seperti itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Soalnya di waktu yang bersamaan, Onior juga sedang dibuat kesulitan dengan adanya kekacauan di dek bawah yang disebabkan oleh keluarga Hailey. Lalu yang menarik, sesaat sebelum pergi meninggalkan ruangan Onior, Prince Zhangli memanggil Onior dengan sebutan ayah. Ya, entah apa arti dari panggilan ayah itu, soalnya bisa aja kalau Onior sendiri dianggap sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Prince Zhangli karena selalu membantunya di saat-saat yang sulit, sehingga dia pun memutuskan untuk memanggilnya dengan sebutan ayah. Tapi di sisi lain, hal ini tentu nggak menutup kemungkinan kalau Onior ternyata emang ayah asli dari Prince Zhangli, yang mana berarti ya King Nasubi bukanlah ayah aslinya. Well, setelah Prince Zhangli keluar dari ruangan
ruangannya, Bos Onior pun langsung menelpon Henrik yang merupakan underboss dari keluarga Siu. Dan di situ ya, Henrik menjelaskan semua situasi yang terjadi di dek bawah. Juga seberapa gila bos baru dari keluarga Haley yang udah membunuh banyak bawahan dari keluarga Siu dan keluarga Char. Mendengar semua penjelasan itu, Onior kembali mengingatkan Henrik kalau prioritas mereka adalah menemukan Hisoka sebelum ditemukan oleh Gene Ryodan. Soalnya tujuan dari keluarga Siu adalah ingin membuat suatu kesepakatan dengan menggunakan Hisoka sebagai medianya. Di sisi lain, Henrik yang diingatkan tentang Gene Ryodan lalu mengatakan kalau dia udah mencari Hisoka di seluruh penjuru dek 4, tapi dia masih belum bisa menemukannya. Mendapatkan informasi seperti itu, Bos Onior lalu memberitahu Henrik kalau mereka bisa memberikan izin kepada rombongan Gene Ryodan dan mereka bakalan ngebantu rombongan Gene Ryodan bisa masuk ke dek 4 dan mencari di sana. Hal itu semata-mata mereka rencanakan supaya kelihatan kalau keluarga Siu mau bekerja sama dengan membantu Gene Ryodan. Nah, setelah memberikan penjelasan tentang Gene Ryodan, Onior pun kembali memberikan perintah lainnya kepada Henrik untuk mencari Hisoka di dek 3 dan membunuh Morena Prudo yang merupakan bos keluarga Haley. Well, Henrik yang mendapatkan perintah dari bosnya langsung memanggil dua bawahannya yaitu Zakuro dan Lance untuk ikut ke dek 3 buat menghancurkan keluarga Haley. Maka dari itu akhirnya Henrik, Zakuro, dan Lance terlihat langsung pergi menuju dek 3, tapi baru aja sampai di dek tersebut, mereka kayaknya ketahuan memasuki dek 3 oleh dua bawahannya Morena. Sehingga salah satu dari bawahan Morena menyuruh temennya yang perempuan buat ngasih tahu bos mereka tentang informasi datangnya 3 anggota keluarga Siu di dek 3. Sementara itu, di sisi lainnya, Henrik juga menyadari kalau kedatangan mereka diawasi oleh seseorang yang berada di kedai makanan. Makanya Henrik pun langsung memerintahkan Zakuro dan Lance untuk mendatanginya, sementara dia akan mengikuti bawahan Morena yang perempuan yang mencoba memberitahu informasi kedatangan keluarga Siu. Guys, belum sempat bertanya apa-apa, bawahan Morena lainnya tiba-tiba aja datang dan memotong leher Zakuro. Sementara Lance pun di sini ya terlihat ditendang dengan cukup keras oleh bawahan Morena itu. Sedangkan Henrik yang memutuskan untuk mengikuti perempuan bawahan dari Morena sebenarnya di momen selanjutnya ya diperingati untuk kembali ke teman-temannya. Soalnya mereka berdua, Zakuro dan Lance bakalan dalam bahaya. Tapi meski telah diperingati, Henrik dengan santai ngejawab kalau dia gak perlu nyemasin teman-temannya karena yang harusnya cemas adalah bawahan dari Morena. Di momen itu Henrik juga sebenarnya memberikan penawaran kepada sang wanita untuk terus mengantarkannya kepada Morena dan Henrik pun akan mengampuni nyawanya. But tawaran itu tentu ditolak oleh anak buah Morena guys. Malah di sini ketahuan fakta kalau ternyata baik wanita dan pria yang ada di food court tadi gak terdaftar secara resmi sebagai anggota keluarga mafia. Jadi kalau Henrik dan teman-temannya menyerang mereka, tentara kerajaan bahkan warga lainnya akan berpihak kepada mereka. Next, momen pun pindah ke Zankuro dan Lance, dimana di momen itu ya kita diperlihatkan kekuatan Zankuro yang ternyata mampu mengendalikan darahnya sendiri sehingga serangan yang mengenai lehernya sebelumnya tidak membuat Zankuro kenapa-napa. Malahan sekarang orang yang menyerang Zankuro sebelumnya ya terlihat terikat oleh darah yang keluar dari lehernya lalu dia pun dibanting ke tanah. Anyway, dari momen itu ya kita tahu kalau kemampuan Zankuro ini termasuk ke tipe Nensosa dan hal ini juga tentu menjelaskan alasan kenapa Zankuro terlihat membawa infus dengan 2 tabung darah yang menggantung. Karena tentu aja dengan cara bertarungnya seperti itu, kehilangan darah akibat pertarungan bisa terjadi kapan aja. Di sisi lain, Lance juga udah mulai menyerang balik ke orang yang sebelumnya menyerang dia. Dan sambil menyerang ya, Lance juga mengajukan beberapa pertanyaan seperti berapa jumlah mereka dan ada berapa pengguna Nen. Ajaibnya semua pertanyaan yang Lance tanyakan langsung dijawab oleh badan dari orang yang diserangnya. Dan ternyata ya, Lance juga merupakan seorang pengguna Nen bertipe Hosutsu yang punya kemampuan body and soul. Makanya saat Lance menanyai targetnya sambil memukul mereka, suara hati dari targetnya lah yang akan menjawab dan suara itu gak bakal terdengar oleh orang di sekitarnya. Tapi hanya Lance sendiri yang dengar. Next, di momen selanjutnya, Henrik pun terlihat kembalikan Zankuro dan Lance, namun dia gak sendiri karena ternyata Henrik masih diikuti oleh 2 tentara kerajaan yang sebelumnya guys. Dan keduanya pun mengingatkan mereka untuk segera meninggalkan dek 3 dan jangan pernah kembali. Soalnya kedua tentara kerajaan itu bilang kalau mereka akan menganggap insiden yang sebelumnya sebagai pembelaan diri, tapi jika Henrik dan rekannya masih berada di dek 3, mereka akan ditangkap. Mendengar peringatan dari tentara kerajaan, Henrik pun membalas dengan menawarkan mereka berdua uang dan berjanji gak akan kembali ke dek 3. Lalu Henrik pun menyentuh senjata dari kedua tentara itu sambil ngasih tahu kalau mereka akan menurut, jadi keduanya gak perlu menggunakan senjata. Akhirnya setelah mengatakan itu mereka pun berpisah. Namun menariknya saat kedua tentara tersebut udah jauh, Henrik pun langsung mengaktifkan kekuatannya dan dia ternyata seorang Nen user Gugenkai yang punya kemampuan untuk mengubah benda atau senjata apapun yang disentuhnya menjadi hewan. Wow.
Hebatnya lagi, hewan itu masih bisa mempertahankan bentuk dan fungsi dari benda sebelumnya. Seperti contoh ya, senjata milik kedua tentara kerajaan itu yang berubah menjadi ular. Dan kemudian di bawah kendali Henrik, ular-ular itu bisa membuka mulutnya dan langsung mengeluarkan tembakan seolah-olah ular tersebut adalah senjata. Wow, unik-unik sih kemampuan yang dimiliki oleh anggota keluarga Shiyue ini. But sayangnya momen tersebut menjadi akhir dari chapter 390 sekaligus awal dari hiatusnya Hunter x Hunter yang sangat lama. Dan kabar baiknya, Togashi akan hadir kembali membuahkan chapter terbaru yang menurut Twitter sumber resmi, chapter barunya bakal banyak yang muncul, lebih dari 4 chapter lah. So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone sambil menantikan chapter 391 rilis, oke? Nanti misteri rangkum semua dari episode 149 sampai episode 195 ini. So, see ya guys. Salam anime.